Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali kita bertemu di sini. Kali ini saya akan membahas kegiatan untuk PPG dalam jabatan angkatan ketiga. Di sini saya ingin berbagi informasi, sharing tentang tugas-tugas yang akan dilakukan di siklus 2. Ini di kegiatan saya ya, bisa saja mungkin berbeda dengan di siklus 2 yang Bapak Ibu lakukan nantinya. Tapi biasanya kalau dilihat dari sini biasanya sih akan sama. Nah, saya tujuannya hanya untuk men-share apa yang pernah saya lakukan di kegiatan saya PPG dalam jabatan saya sebelumnya. Di siklus 2 itu saya perlihatkan dulu. Kalau untuk di siklus 2 di pendalaman materi itu ada beberapa kegiatan. Kalau dilihat tadi 2 sampai 8, 28 Januari berarti tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi selama 7 hari yang akan dilakukan, ada identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah. Nah, di sebelumnya kan saya sudah bahas tentang identifikasi masalah. Di eksplorasi penyebab masalah, di sini Bapak Ibu diminta betul-betul untuk aktif di ruang kolaborasi untuk menyamakan persepsi atau memberi ide-ide mungkin dengan sesama teman-teman di PPG dalam jabatannya. Jadi harus aktif di ruang kolaborasi karena di situ juga dosen dan dosen akan menilai juga di situ, memberi masukan juga ketika kita memberi pertanyaan. Jadi bisa bertanya di ruang kolaborasi tersebut. Kemudian di sini di bagian terakhir itu kita diminta untuk mengunggah. Nah, inilah yang akan saya bahas, unggah tagihan eksplorasi penyebab masalah. Nah, yang saya lakukan untuk mengeksplorasi penyebab masalah saya di siklus 2 itu adalah di sini saya masih menulis nama saya dari universitas mana saya mempelajari mengikuti PPG dalam jabatan ini. Nah, lihat di sini LK 2.12 eksplorasi penyebab masalah. Untuk eksplorasi penyebab masalah, jadi usahakan tuh tulisan menyetor tugas-tugas itu dengan baik. Jadi saya buatkan template dulu seperti ini, kemudian saya membuatnya tugas sesuai dengan kolom yang ada. Karena kalau tidak sesuai dengan kolom yang ada, biasanya dosen juga akan mengurangi nilainya. Masalah yang telah diidentifikasi. Nah, jadi dari 21.1 ini diturunkan lagi masalah yang telah diidentifikasi, kurangnya minat siswa dalam membaca teks berbahasa Inggris, kemudian hasil eksplorasi penyebab masalah. Ini harus ada kajian literatur, kemudian analisis eksplorasi penyebab masalah dari hasil kajian literatur dan wawancara serta observasi di kelas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya minat dan motivasi belajar peserta didik. Nah, di sini saya tulis semua, saya tuangkan semuanya. Jadi untuk di sini ini sedikit panjang ya kalau untuk dieksplorasi. Kurangnya ini kajian literaturnya. Ini harus terkoneksi, benar-benar harus relate sama masalah yang telah kita identifikasi. Harus sama dengan kajian literaturnya. Mungkin Bapak Ibu tahu bagaimana cara mencari literatur yang tepat, ya. Di sini di Indonesia, di sini juga ada beberapa literatur yang saya tuliskan khusus untuk diidentifikasi masalah pertama. Kemudian analisis eksplorasi penyebab masalahnya saya tulis ada beberapa poin sampai di ada 4 poin. Ini saya bacakan ya. Kalau yang ini kan Bapak Ibu bisa mencari kalau saya mencarinya di Google apa sih lagi namanya Cendekia ya.
kurangnya kalau ini kita bahasakan sendiri, jadi disesuaikan. Kurangnya memanfaatkan pojok baca dan perpustakaan serta lab komputer hanya dimanfaatkan untuk pembelajaran TIK saja serta bacaan-bacaan pada tempat tersebut tidak ada yang berbahasa Inggris. Kebetulan saya jurusan bahasa Inggris. Kemudian kurangnya metode, model, dan strategi yang guru gunakan dalam pelajaran membaca teks sehingga minat baca tidak didapatkan dari guru. Kemudian guru tidak memberikan kepada siswa pengetahuan mengenai dasar dan fonetik simbol dan phonological system dalam melafalkan kata-kata bahasa Inggris. Kelas smart class ya, yang banyak siswa dengan kemampuan akademik yang bagus terkumpul di satu kelas sehingga kelas lainnya hanya 2 atau 3 saja yang mampu secara akademik. Kemudian di sini harus ada juga hasil wawancara. Silahkan Bapak Ibu mewawancarai kepala sekolahnya. Kalau saya waktu itu karena saya mengikuti PPG dalam jabatan itu melakukannya di rumah, saya memang cuti, jadi saya hanya menelponnya, tidak apa-apa. Menurut dosen tidak apa-apa, saya menelpon dan meminta waktunya kepala sekolah untuk mewawancarai terkait dengan analisis masalah. Nah, kemudian saya juga menghubungi rekan saya, guru bahasa Inggris, kemudian saya juga menghubungi rekan sejawat saya, kemudian pengawas, kemudian pakar atau pengajar praktik. Nah, kebetulan saya CGP 9, jadi saya menuliskan namanya di sini sebagai pakar, pengajar praktik, guru penggerak. Kemudian yang kedua, siswa kesulitan memahami pelajaran bahasa Inggris. Nah, di sini kajian literaturnya juga harus sama dengan masalah yang ada di poin kolom pertama. Nah, di sini juga berdasarkan kajian literatur dan hasil wawancara dengan pakar, rekan sejawat, serta refleksi mengajar di kelas sendiri, maka masalah kesulitan siswa terjadi karena. Nah, ini refleksi ketika saya melakukannya di siklus 1. Kebanyakan siswa cepat lupa dengan pola grammar yang mudah yang sudah dipelajari. Metode yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran grammar tidak mendorong gaya belajar siswa aktif. Jadi di sini permasalahannya bukan hanya siswa tapi guru juga. Guru tidak memberikan latihan-latihan grammar yang menarik yang dapat dikerjakan siswa di luar jam pelajaran sekolah. Kemudian di sini masih tetap harus mewawancarai, jadi silahkan dicatat-catat semua kira-kira apa yang ingin ditanyakan secara keseluruhan. Jadi ditulis identifikasi masalahnya agar memudahkan dan tidak bolak-balik menelpon atau mewawancarai rekan sejawat, kepala sekolah, dan mungkin rekan yang ingin kita wawancarai. Nah, kita lihat dulu di sini. Kalau untuk minat siswa kesulitan memahami pembelajaran bahasa Inggris, ini di sini menurut kepala sekolah siswa kurang kosakata, kemudian guru kurang memotivasi peserta didik, penggunaan metode atau pendekatan yang digunakan oleh guru belum sesuai. Kemudian rekan saya, guru kurang motivasi, guru kurang memotivasi siswa akan pentingnya bahasa Inggris. Kemudian sekretaris MGMP saya, keinginan belajar siswa kurang, tidak ada dasar bahasa Inggris. Kemudian metode guru kurang menarik, guru kurang menjalankan peran utamanya. Kemudian pengawas saya memaparkan kualitas dan inovasi guru di kelas kurang, belajar guru belum berkembang. Jadi ketika mewawancara itu tulis poin-poin apa yang disampaikan oleh yang diwawancarai. Kemudian di sini metode yang kurang menarik, guru kurang memotivasi dan memberikan afirmasi ke siswa, metode teknik dan inovasi tidak berpihak pada siswa, siswa kekurangan motivasi belajar, rendahnya kemampuan dasar bahasa Inggris. Nah, kemudian yang ketiga, minimnya guru merancang pembelajaran yang bervariasi. Ini yang saya ambil karena rencananya nanti di PPL 2 saya akan membuat media yang lebih interaktif.
Kemudian di sini dilihat kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam merancang pembelajaran yang bervariasi, kurangnya waktu, sumber daya yang tersedia, kurangnya motivasi dan kreativitas dalam merancang pembelajaran, kurangnya pemahaman tentang kebutuhan dan minat siswa, kemudian kurangnya kolaborasi dan pertukaran ide antar guru. Ini juga sama, semuanya diwawancarai dengan baik. Kemudian yang keempat, siswa sulit memahami soal HOTS. Nah, ini diturunkan semua, dikoneksikan semua, harus sama ya. Nah, kalau di sini kita lihat langkah-langkah pembelajaran milik guru kurang terencana sehingga kadang tidak sesuai dengan urutan berpikir. Guru belum memahami betul penggunaan KKO, mana pembelajaran yang LOTS, MOTS, dan HOTS. Kemudian kalau di sini yang saya tahu sekarang sudah tidak ada MOTS lagi, hanya ada LOTS dan HOTS. Guru mengambil soal dari Google tanpa memperhatikan apakah soal tersebut termasuk soal HOTS. Nah, itu adalah identifikasi analisisnya. Ini analisis ya. Iya. Ya, ini analisisnya, analisis eksplorasi masalahnya. Nah, kemudian ini juga hasil wawancaranya. Kemudian yang kelima, siswa ketergantungan dengan penggunaan Google Translation. Nah, jadi siswa di sini memang selalu menggunakan Google Translation untuk dalam pembelajaran bahasa Inggris. Berdasarkan kajian literatur dan hasil wawancara dengan pakar, siswa merasa bahwa Google Translate adalah alat yang sangat mudah diakses dan digunakan. Siswa dapat dengan cepat memasukkan teks dan mendapatkan hasil terjemahan dalam hitungan detik. Proses ini terlihat lebih mudah dan efisien daripada menerjemahkan sendiri atau menggunakan kamus. Guru kurang memberikan tantangan dan proyek yang melibatkan penggunaan bahasa Inggris dalam konteks nyata. Guru kurang memberikan umpan balik tentang upaya penerjemahan siswa untuk membantu mereka memahami dan memperbaiki kesalahan. Guru kurang memberikan strategi penerjemahan yang efektif seperti memecah teks menjadi bagian-bagian kecil, mengidentifikasi kata-kata kunci, dan mencari konteks. Guru kurang mendorong kolaborasi dan diskusi antar siswa dalam bahasa Inggris untuk mempromosikan penggunaan bahasa tersebut dalam interaksi sosial. Guru kurang mendorong kolaborasi dan diskusi antar siswa dalam bahasa Inggris untuk mempromosikan penggunaan bahasa tersebut dalam interaksi sosial. Nah, inilah semua hasil wawancara. Kemudian di sebelah sini adalah analisis ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu. Nanti akan saya share di bagian kolom deskripsi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terbantu dengan praktik baik yang saya lakukan ini dan semoga sukses dan lulus di PPG dalam jabatan Angkatan 3 2023. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.